2 Petrus pasal 3, hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Ini Rasul Paulus mengingatkan kembali, saudara-saudara yang kekasih. Siapakah saudara-saudara yang kekasih ini? Mereka adalah yang bersama-sama dengan Petrus mengatakan di pasal yang pertamanya bahwa surat ini yang kedua dituliskan kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi kepada orang-orang inilah yang Petrus katakan saudara-saudara yang kekasih. Nah, saudara-saudara yang kekasih ini kita masukkanlah diri kita hari ini. Saya diajak Petrus untuk masuk di dalam panggilan saudara-saudara yang kekasih yang memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Yesus Kristus, dan diingatkan bahwa surat yang kedua ini ditulis di mana Petrus berusaha menghidupkan pengertian yang murni. Jadi artinya kalau dihidupkan, di sana bisa pernah mati, pernah tidak ada, tidak terlalu percaya. Ini menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Jadi pernah mungkin pengertian kita menjadi terbengkokkan, menjadi salah karena kita mendengar di sekitar kita. Kita dengar berita-berita, kita dengar apa kata orang, padahal sudah ada kebenaran firman yang disampaikan kepada kita. Nah, Petrus mau mengingatkan dalam hal ini. Saya tuliskan surat yang kedua ini supaya aku berusaha menghidupkan kembali pengertian yang murni. Nah, kalau ada pengertian-pengertian murni yang sebelumnya kita pegang erat-erat, tetapi dengan banyaknya perjalanan hidup, dengan banyaknya ujian kehidupan, badai kehidupan, mungkin kita menjadi salah mengerti lagi tentang pengertian murni yang kita sudah pegang sebelumnya. Mari, ini ajakan Petrus untuk menghidupkan kembali pengertian yang murni. Pengertian yang murni akan kasih Yesus. Pengertian yang murni betapa hebat kuasanya kalau kita percaya. Kenapa kita memperkatakan firman Tuhan, kita terapi diri kita dengan firman Tuhan karena kita percaya. Nah, pengertian murni bahwa Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kalau ternyata pernah dalam hidup merasa kurang, bisa saja pengertian murni itu mati. Akan dibilang, ya saya sudah bilang Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Tapi aku kekurangan ini, aku kekurangan itu. Saat kita bangun kembali, pengertian yang murni bahwa saat saya menyerahkan diriku digembalakan oleh Yesus, Sang Gembala Agung, aku tak akan kekurangan apapun. Melewati badai-badai kehidupan, melewati kesengsaraan, aku tidak kekurangan apapun. Buktinya aku masih bisa makan, buktinya aku masih bisa tidur, buktinya aku masih punya atap untuk tempat berlindung. Ini yang bisa kita lihat supaya pengertian murni itu hidup kembali. Jangan terbawa arus, iya aku makan sih tapi cuma lombok, ada ikan sedikit. Ikan sedikit, bersyukurlah ada ikan sedikit, ada nasi, ada lombok. Itu yang perlu kita bangkitkan. Jangan cuma cari terus paha ayam tiap hari. Tidak bagus juga kalau paha ayam tiap hari ya. Kalau paha ayam tiap hari bisa nanti darah tinggi mungkin. Jadi bangkitkan kembali pengertian yang murni melalui peringatan-peringatan yang dituliskan oleh Rasul Petrus.
Apa yang dia mau ingatkan di sini adalah supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Jadi Petrus mau ngingatin di sini ada nabi-nabi di perjanjian lama dan ada rasul-rasul di zaman perjanjian baru. Semua itu dipakai Tuhan menjadi wakilnya, menjadi alatnya untuk memperingatkan, untuk mengajarkan kita kebenaran-kebenaran Tuhan, untuk mengingatkan kita akan perintah Tuhan. Jadi Tuhan pilih nabi-nabi di zaman perjanjian lama, dia pilih rasul-rasul di zaman perjanjian baru untuk mengingatkan kita akan perintah-perintah Tuhan. Kalau hari ini ada perintah Tuhan yang kita sudah lupa, saking kita enaknya hidup dengan comfort zone kita hari ini, kita keenakan dengan kehidupan korupsi karena banyak uang, bisa kemana-mana, mau beli apa saja ada uang, padahal korupsi. Hari ini firman Tuhan datang mengajarkan kita untuk ingat perintah Tuhan. Ingat perintah Tuhan, jujur di dalam hidup. Hidup dengan jujur di dalam mendapatkan nafkah kehidupan, kita yang akan tenang. Firman Tuhan di Yesaya mengatakan, Yesaya 16 ayat 32 ya kalau saya nggak salah ingat, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan di mana ada damai sejahtera akan tumbuh ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bagaimana supaya kita bisa tenang? Bagaimana supaya kita damai sejahtera? Ada kebenaran di sana. Kita nggak korupsi, kita nggak tipu-tipu, kita jujur. Karena kita bisa punya banyak sekali uang, tetapi hati kita tertuduh. Pasti hati kita tertuduh kalau kita nggak hidup jujur, kalau kita nggak hidup benar, kalau kita munafik, kalau kita iri sama orang lain, pasti hati kita nggak tentram di dalam. Makanya saat ada kebenaran yang mana kita hidup perintah-perintah Tuhan, maka akan datang ketenangan dan ketentraman dalam hati kita. Apa yang dicari orang di dunia? Sebenarnya kalau kita lihat, kita cari uang, tetapi sudah punya bertumpuk uang, nggak juga tenang dan nggak juga tentram kan? Jadi sebenarnya yang kita butuh adalah damai sejahtera, adalah sukacita, adalah ketenangan dan ketentraman. Mau makan cuma sedikit ikan saja, tetapi hati tentram, akan lebih baik daripada sepiring paha ayam, tetapi hati kita tidak damai. Kita lanjut ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Akan tampil pengejek-pengejek. Siapa yang diejek? Orang-orang yang mencoba untuk hidup seturut dengan perintah Tuhan. Orang-orang itu akan diejek. Kapan kamu kaya kalau jujur terus? Jabatanmu sudah tinggi tapi lihat kamu belum punya rumah. Anak buahmu aja punya rumah bertingkat, kamu sendiri gak punya rumah. Tuhan akan memberikan tepat waktu. Gak usah korupsi, Tuhan akan berikan dengan dari sedikit demi sedikit, diusahakan dengan jujur. Tuhan pasti pelihara. Bukan hanya karena punya rumah 4 tingkat baru kita hidup senang. Ejekan akan datang. Ejekan akan bilang, kamu rajin sekali ke gereja, kamu rajin baca Alkitab katanya tiap hari ya. Saya dengar itu kamu rajin sekali. Kok masih ada kecelakaan dalam hidupmu? Kok anakmu masih kecelakaan? Saya ingat ini pernah ada yang katakan ke saya ya. Waktu anak kami kecelakaan mobil tahun 2019. Ada yang bilangin saya langsung, Mama Egi ini ya, kalau kami di Toraja dipanggil dengan panggilan anak yang pertama. Mama Egi ini ya, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin layani Tuhan, tapi kok anaknya kecelakaan. Jadi orang pikir saat kita sudah ngikut Tuhan tidak ada masalah. Saat ikut Tuhan semua baik-baik saja. Tuhan gak pernah janji. Tuhan tak pernah janji akan langit selalu biru. Gak seperti itu janji Tuhan. Tetapi dia berjanji akan terus menemani. Dia tidak akan tinggalkan kita. Justru lewat ujian-ujian dalam kehidupan kita membuat kita semakin
percaya kepada Dia, semakin menguatkan otot iman kita bahwa benar, yang saya pikir gak mungkin saya bisa lewatin Tuhan. Waktu anak kami kecelakaan itu saya lagi di Jakarta. Saya mau ke Toraja karena papa saya sakit stroke. Dan saya dapat telepon dari suami bahwa anak kami masuk rumah sakit karena kecelakaan mobil. Bagaimana kalau tidak ada firman? Kalau saya tidak baca Alkitab setiap hari sebelumnya, pasti saya sudah panik sekali. Pasti saya sudah ketakutan. Tapi disitulah kuasa Tuhan memberi saya kekuatan. Memberi saya hikmat. Apa yang saya perlu lakukan? Apakah saya terus ke Toraja kunjungin papa saya karena saya sudah di Indonesia? Atau saya balik ke Swiss? Saya pilih balik ke Swiss. Saya langsung ambil tiket baru. Saya balik ke Swiss. Dan Tuhan kasih kesempatan berdoa sebelum anak saya masuk ruangan operasi. Jadi ada hal-hal dalam hidup yang menurut kita, kenapa ya Tuhan berikan lagi seperti itu padahal udah rajin baca Alkitab dan berdoa. Justru dengan rajin baca Alkitab dan berdoa, Tuhan kasih kekuatan menghadapi ujian-ujian berat di dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari, ujian-ujian ada, tetap ada. Tetapi ujian itu membuat kita menjadi tekun, membuat kita semakin matang, membuat kita semakin hanya mengandalkan Dia dalam hidup kita. Dipotong-potong itu kesombongan kita, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia melalui ujian-ujian kehidupan. Ya, jadi akan ada pengejek ya, yang seperti tadi, udah rajin berdoa, ya udah rajin baca Alkitab, ikut kelas pemuridan, tapi kok anaknya masih kecelakaan, masih ada masalah. Bukan karena ikut Tuhan tidak ada masalah ya, justru masalah itu adalah berkat yang tersembunyi. Saat kita kuat menghadapi masalah bersama dengan Tuhan, ada buah-buah yang indah yang akan kita petik dari semua kepercayaan kita kepada Dia. Jangan takut dengan pengejek-pengejek yang menertawai iman kita, yang menertawai perjuangan kita, tetapi tetap percaya Tuhan. Orang bisa bilang apa saja, saya tutup telingaku, saya nggak mau percaya itu. Ada kisah tentang kodok ya, ada kodok yang jatuh ke dalam sumur, semua teriakin dari atas, ada yang bilang nggak mungkin lah kamu keluar dari sumur itu. Tapi dia berusaha terus, dia lompat, akhirnya bisa keluar. Ejekan orang-orang, ejekan teman-temannya kodok, nggak dia perhatikan. Kenapa? Dia ternyata tuli. Mari kita tulikan telinga kita dari ejekan-ejekan orang di sekitar kita, supaya kita hanya mendengar apa kata Tuhan dalam hidup kita untuk kita maju terus, dan nantinya keluar lebih daripada pemenang menghadapi ujian-ujian kehidupan kita. Ayat yang kelima, mereka sengaja, ayat 4 dulu ya. Kata mereka, ini ejek-ejekannya ya, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ada yang ejek, iya sudah dari dulu sekali itu Tuhan janji, kenapa sampai hari ini belum ada? Ngapain kamu ikut-ikut Tuhan terus? Lihat, belum beres rumah tanggamu, belum beres masalahmu dengan anakmu, dengan bosmu, dengan semua. Ejekan-ejekan itu yang bisa datang. Itu janji Tuhan mana? Ada janjinya dia akan datang, sampai hari ini belum juga kok. Mari jangan perhatikan ejekan-ejekan, tetap fokus apa kata Tuhan di dalam firman-firmannya. Ayat yang kelima, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Sengaja nggak mau percaya, cari segala macam ilmu pengetahuan untuk membuktikan bahwa bumi tidak terjadi dari firman. Cari segala macam untuk membuktikan. Tetapi justru orang-orang seperti itu yang mencari segala sesuatu untuk membuktikan, Tuhan tangkap dan Tuhan pakai nantinya. Jadi jangan tersinggung dengan orang-orang yang ngejek, doakan saja sampai Tuhan sentuh dia, malah dia nantinya yang akan berbalik dengan radikal. Ingat Rasul Paulus, dia yang ejek-ejek orang percaya, dia yang mau bunuh, dia yang mau tangkap,
Justru saat ketemu Yesus di jalan ke Emmaus, dia menyerahkan hidupnya total. Dia katakan, apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap sampah. Apakah yang dulu saudara anggap keuntungan dalam hidup? Pasti saat sudah disentuh oleh kasih Yesus, kita akan lihat itu semuanya seperti sampah. Ada yang lebih berharga di dalam hidup. Kejarlah itu. Jangan kejar lagi sampah-sampah dalam kehidupan, tetapi kejarlah apa yang akan menjadi mahkota kekal nantinya bagi kita. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Bumi yang dulu itu dimusnahkan oleh air bah. Mereka nggak percaya, nggak mungkinlah Tuhan datang, nggak mungkinlah akan ada air di atas gunung untuk perahu bahtera yang dibuat oleh Nuh. Ejekan-ejekan itu sudah pernah ada dialami Nuh. Sampai waktunya Tuhan tiba, benar-benar air bah turun dari semua tempat, terbuka langit untuk turun air. Kita tidak tahu kapan harinya juga di zaman kita hari ini. Pengejek-pengejek bisa berkata seperti ejekan yang dialami Nuh zaman dia dulu. Sampai benar-benar terjadi, tinggal 8 orang yang selamat. Kemarin Petrus sudah mengingatkan di situ, di 2 Petrus pasal 4. Petrus ngingatin tentang Lot, Petrus ngingatin tentang Nuh, dan di sana Petrus ngingatin tentang malaikat-malaikat yang Tuhan gak sayangkan. Kalau memang sudah diberi peringatan, sudah diajarin, tetapi tetap tegar tengkuk, tetap keras kepala. Mari kita berdoa supaya kita tidak menjadi tegar tengkuk, tidak menjadi keras kepala saat kita dengar firman Tuhan. Supaya firman Tuhan menghancurkan ketegaran tengkuk kita, menghancurkan kerasan hati kita, supaya nantinya kita bisa ditransformasi menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Ayat 7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, di sini yang dikatakan bahwa firman Tuhan itu juga yang memelihara bumi sampai sekarang. Dia simpan itu, dikatakan ayat 7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jangan cemburu melihat orang-orang yang sepertinya ketawa-ketawain firman, ngejek-ngejek firman, kok hidupnya enak-enak saja. Kalau ada waktu silakan baca Mazmur 73, diungkapkan semua asap di situ yang dia bilang, aku hampir tergelincir karena aku cemburu melihat orang-orang yang hidupnya enak, yang badannya gemuk, padahal mereka nggak lakukan firman. Jangan cemburu, teruslah lakukan firman. Jangan lihat hidup orang lain, tetapi urus diri kita untuk semakin kita bersihkan, kita murnikan sesuai dengan hikmat-hikmat yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari dengan pembacaan firman-Nya. Tuhan ajar di sini melalui Rasul Petrus bahwa yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ini pesannya, garis bawahi, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Mungkin kita hitung-hitung, Tuhan, sudah berapa tahun ini saya mengalami ujian ini, belum beres-beres juga. Kita hitungnya tahun, di depan Tuhan mungkin baru 3 hari, tetapi kita sudah lihat 10 tahun.
di hadapannya. Percaya, oke, Tuhan di hadapanmu seperti ini. Atau satu hari kita di hadapan Tuhan sudah 1000 tahun. Ini jangan lupa. Supaya saat kita hitung-hitung masa-masa ujian kita, Tuhan kok sudah 1 bulan, sudah 1 tahun, sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Kita kan sering hitung-hitung gitu ya. Kok masih begini juga ekonomiku, kok masih begini juga relasiku, kok masih begini juga. Ingat, apa yang tidak boleh kita lupakan hari ini. Di hadapan Tuhan, Dia mungkin melihat 10 tahun kita itu baru 1 hari. Dan bisa saja 1 hari kita sudah 10 tahun di hadapan Tuhan. Supaya kita nggak capek ngitung waktu. Supaya nggak capek tunggu Tuhan bereskan masalah kita. Mari fokus aja setiap hari melakukan kehendaknya. Sampai kita nggak rasa, sudah selesai, sudah beres masalah kehidupan saya. Saat kita tidak fokus kepada itu, tetapi fokus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Yang sering lalai menepati janji adalah saya dan saudara, manusia. Kita sering lalai tepatin janji. Kita udah janji, lupa lagi. Maaf ya, saya lupa. Saya banyak kali minta maaf karena saya lalai menepati janji saya. Dan itu jangan saya bilang ya nggak apa-apa dimaafkan terus. Perlu kita latih diri kita supaya dari hari ke hari yang sering lupa janji kita mulai penuhi janji kita. Karena Tuhan itu tidak pernah lalai tepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kenapa orang anggap lalai? Karena sudah 1 tahun Tuhan janji kok belum dipenuhi. Sudah 2 tahun Tuhan, orang akan pikir Tuhan lalai. Sudah 10 tahun Tuhan, akan dipikir Tuhan lalai. Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya tidak mungkin gagal. Mari kita sabar menunggu waktunya Tuhan. Bukan waktu kita. Kita udah sangat menderita, melewati penderitaan setiap hari. Sehingga kita hitung waktu, capek ngitung waktu setiap hari. Ada masa dalam hidup saya menghitung-hitung bulan, hari dulu ya, hari, minggu, bulan, tahun. Kok belum beres, capek saya. Capek pikiran saya, ubanku makin tambah cepat tumbuh. Banyak hal yang tidak membawa hal yang baik saat saya cuma menghitung-hitung hari. Hitunglah hari setiap hari untuk melakukan kehendaknya, bukan sibuk kapan masalahku beres. Lakukan kehendaknya setiap hari, serahkan hidup kita kepadanya, percaya kepada Dia, Dia yang bertindak. Lakukan di bagian kita yang terbaik menurut Tuhan. Jangan urus orang lain yang akan bikin yang terbaik menurut kita. Yang paling sering saya lakukan selama ini, yang terbaik anakku harus bikin ini, suamiku harus bikin ini, adik-adikku harus bikin ini. Semua saya pikir yang menurut saya harus mereka lakukan. Saya capek karena pada umumnya saya kecewa, tidak seperti yang saya harapkan. Tapi saat saya mulai mengganti cara berpikir saya melalui firman yang menolong saya nggak tunggu lagi mereka bikin seperti yang saya mau. Saya lakukan di bagian saya, dan kalau yang saya harapkan mereka lakukan tidak seperti itu, hati saya jadi tenang. Saya nggak nuntut-nuntut, saya terima apa yang mereka lakukan karena saya nggak bisa ubah orang lain. Yang saya bisa ubah hanya diri saya sendiri. Jadi di sini kita bilang jangan menganggap janji Tuhan itu adalah sebagai kelalaian. Tuhan pasti tepati janjinya pada waktu yang tepat, yang terbaik menurut Dia. Dia sabar terhadap kita karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mungkin kalau kita bilang masalah saya selesai dalam 1 tahun, tetapi pasangan kita belum disentuh oleh Tuhan. Anak-anak kita belum disentuh, jadi butuh waktu lebih 2 tahun, 3 tahun supaya semuanya
bisa diselamatkan. Tuhan mau supaya tidak ada yang binasa. Mungkin waktu yang panjang, yang lama yang kita lewati, karena di sana masih ada kita sendiri dan anggota keluarga kita yang Tuhan tidak mau mereka binasa. Kita ingat Yusuf, perjuangan hidup Yusuf 13 tahun sampai dia dikeluarkan dari penjara-penjara kehidupan yang dia lewati. Dan ternyata waktunya di sana karena Tuhan mau pakai dia untuk menyelamatkan seluruh keluarganya dan menyelamatkan banyak orang lain. Jadi waktu Tuhan memproses kita, jangan kita lihat itu sebagai kelalaian kalau belum digenapi, tetap percaya kepada Dia. Kita percaya janjinya tidak mungkin gagal. Ayat yang ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi kita lihat bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Firman Tuhan akan ada langit baru dan bumi yang baru. Saat nantinya akan ada bagaimana langit dan akan binasa dalam api. Unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala api. Tetapi janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana kebenaran-kebenaran itu dinyatakan. Kalau hari ini kita masih hidup dalam ejekan-ejekan orang, kita masih hidup dalam panas api ketidakadilan orang memperlakukan kita, taulah bahwa akan tiba waktunya langit baru, bumi baru di mana kebenaran Tuhan akan dinyatakan. Mazmur 37 ayat 6 mengatakan, jangan marah, tetaplah setia melakukan yang terbaik untuk kita percaya bahwa waktunya Tuhan akan datang. Dia yang membela kita. Mazmur 37 ayat dari ayat 5 sampai 6 saya bacakan ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Akan ada waktunya Tuhan munculkan kebenaran kita. Kalau selama ini kita udah melakukan semua perintah Tuhan tapi kita masih mengalami ketidakadilan, kita masih sering diejek-ejek, akan ada waktunya Tuhan yang akan bertindak. Dia akan munculkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti siang. Jangan berusaha membela-bela hak kita sendiri. Serahkan semua pada Tuhan. Percaya padanya, Dia yang akan munculkan kebenaran kita tepat waktu. Dia akan membela kita tepat waktu. Dikatakan bahwa jika segala sesuatu ini, bumi ini akan hancur secara demikian dengan nyala api, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau kita sadar dan paham tentang hal ini, bagaimana kita hidup setiap hari, kita pasti mengusahakan untuk hidup suci dan saleh. Kita jangan bilang saya tidak bisa, bagaimana bisa hidup suci, bagaimana bisa hidup saleh. Sudah ada janjinya. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Sudah ada semua yang kita butuhkan untuk hidup yang saleh. Pertanyaannya cuma ada pada kita. Maukah saya hidup saleh? Maukah saya hidup suci? Tuhan sudah sediakan semua dengan kuasa ilahinya yang kita butuhkan untuk hidup suci dan untuk hidup saleh. Jangan kita pakai alasan, tidak mungkin lah, kita kan masih manusia biasa. Mana mungkin, saya manusia biasa, saya kan bukan Tuhan, saya bukan ini, saya bukan malaikat. Banyak sekali alasan-alasan. Di sini kita
tahu bahwa saat kita pakai the power of mau, kita bisa hidup suci dan bisa hidup saleh melalui latihan-latihan setiap hari, dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan Tuhan. Ayat yang ke-14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, menantikan langit baru, bumi baru, kamu harus berusaha. Jangan tinggal ongkang-ongkang kaki, jangan tinggal main tiktokan aja tiap hari, jangan tinggal cuman bilang, saya berdoa siang dan malam 24 jam di dalam kamarku. Suami dan anak mau makan, tidak ada makanan, tidak ada baju mau dipakai karena semua tidak dicuci. Jadi harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Untuk hidup tidak cacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan perlu usaha. Dan dalam berusaha itu Dia sudah memberikan segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Dia ambil contoh Paulus juga ya, Paulus juga menulis segala hikmat yang Tuhan berikan kepada dia. Ayat 16, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi Rasul Petrus mengatakan di sini bahwa Rasul Paulus juga menuliskan di dalam surat-suratnya, tetapi ada dalam surat-surat Rasul Paulus itu hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya itu dan yang imannya tidak teguh memutarbalikkan apa yang dituliskan Paulus. Mari kita tidak mengambil bagian dalam pemutarbalikan surat-surat yang ditulis oleh rasul-rasul Tuhan yang ada di dalam pemberitahuan nabi-nabi Tuhan. Minta hikmat Roh Kudus. Roh Kudus, apa maksudmu di dalam firman ini? Saya nggak ngerti. Apa maksudnya? Susah sekali, saya belum ngerti. Pasti Roh Kudus akan bukakan kita sesuai dengan pengertian yang sudah bisa kita mengerti saat itu. Jangan pakai pengertian sendiri. Jangan pakai hikmat sendiri sesuai dengan yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita mau. Tetapi tetap manut, tetap turut kepada tuntunan Roh Kudus. Penutup ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ingatan peringatan dari Petrus di sini bahwa kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Kita sudah tahu begitu banyak tulisan-tulisan yang Paulus tuliskan kepada jemaat-jemaat, dan kita bisa baca juga hari ini. Kita sudah selesai semua dengan tulisan-tulisan dari Rasul Paulus dan Rasul Petrus, ada juga dari Yakobus. Semuanya itu dikatakan kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Nah, karena kita sudah tahu, waspadalah. Tujuan kita baca firman supaya kita tahu mana yang tidak boleh kita lakukan, mana yang kita lakukan, supaya kita waspada. Akan membuat kita sadar, membuat kita berjaga-jaga, dan membuat kita bisa melawan dengan iman yang teguh. Itu peringatan yang Petrus sudah sampaikan juga di 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 dan 9. Ingat kata-kata sadar, ingat kata-kata berjaga-jagalah, dan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ditambah hari ini waspadalah. Berjaga-jaga itu kurang lebih waspadalah. Waspadalah supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Bagaimana? Ini Petrus berulang-ulang ngajarin tentang kesesatan juga. Rasul Paulus juga jangan sampai terseret di dalam ke dalam kesesatan.
Artinya kita bisa terseret kalau kita tidak waspada, kita tidak berjaga-jaga, kita bisa terseret ke pengertian-pengertian orang yang memutarbalikkan tadi, memutarbalikkan kepada hal-hal yang tidak sesungguhnya. Ayat ke 18, saya selesaikan dulu ini. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Pegang itu. Apa pegangan kita yang teguh di dalam iman? Kalau mengalami ujian di dalam rumah tangga, dan kalau kita tidak pegang yang kita percayai, apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Orang datang memberitahu kita, ya ngapain sih, kamu masih muda, masih cantik, masih gagah, banyak laki-laki lain, banyak perempuan lain. Ngapain tinggal terus sama orang seperti itu? Nah, saat kita punya pegangan yang teguh, jangan kehilangan itu. Kita tahu apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saat kita sudah tahu kebenaran itu, hari ini ya, yang sudah melewati karena belum paham benar kebenaran itu, tinggal minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya belum ngerti benar-benar dulu firman-Mu, sehingga saya mengambil keputusan-keputusan yang saya pikir sendiri, yang karena saya terlalu sesak, maka saya ambil keputusan itu. Tuhan pasti setia, Dia mengampuni segala dosa kita, tetapi ya ada konsekuensi yang kita bisa perlu tanggung di sana. Jadi jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Kalau hari ini melihat tidak ada masa depan, saya lihat anakku tidak ada masa depan, saya lihat suamiku tidak ada masa depan, saya lihat istriku tidak ada masa depan, lihat pekerjaan tidak ada masa depan. Ingat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Pegang itu. Nah, janji firman itu yang bisa membuat kita bangkit lagi. Aku tetap percaya bahwa anakku sanggup dipulihkan, suamiku sanggup dipulihkan, rumah tanggaku dipulihkan, mertuaku dipulihkan, relasiku di pekerjaan dipulihkan, keuanganku dipulihkan. Jadi bangkitkan harapan itu saat di depan kita seolah-olah tidak ada lagi harapan. Jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari berusaha untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Pengenalan yang bagaimana? Bukan cuma kenal, iya saya orang Kristen, saya tahu Tuhan Yesus, Dia mati bangkit pada hari ketiga. Pengenalan yang semua tahu. Tetapi mari kita cari dan usahakan mengenal Dia dengan benar. Siapakah Tuhan Yesus yang saya percaya itu? Benarkah kuasanya bisa terjadi dalam hidup saya? Benarkah darahnya yang tertumpah di kayu salib itu mujarab untuk menyembuhkan hatiku yang terluka dan sangat terluka karena perbuatan pasanganku, perbuatan orang-orang di sekitarku, yang saya sudah ke psikolog, sudah ke konselor, sudah ke dokter, belum sembuh-sembuh juga. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Darahnya yang sudah tercurah di kayu salib, Dia sudah tanggung semua sakit hati kita sesakit-sakitnya, sakit di tubuh kita sesakit-sakitnya. Perbuatan orang yang memperlakukan kita tidak adil, semua Tuhan sudah tanggung. Mari mempercayai hidup kita, mempercayakan hidup kita kepadanya. Percaya bahwa hatiku yang saya pikir gak mungkin disembuhkan, hidupku yang saya pikir gak mungkin diubahkan, tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Selamat hari Minggu, salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.